Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala nabi Muhammad. Para rawuh ingkang minulya, alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged rawuh hadir lan jenengan tindak mriki nekani kula niku rawuh, tapi lan jenengan tindak mriki niate nderek dzikrul ghafilin niku berarti jenengan sowan. Di lak ndugeni kula bahasane ra usah sowan, rawuh mawon, tapi lak jenengan ndugeni dzikrul ghafilin menika sowan. Napa bedane rawuh kalih sowan? Niki bocah-bocah pondok, bocah-bocah santri niki ben ngerti. Iya. Jadi kadang-kadang santri niku ra iso mbedake penempatan basa dienggo awake dhewe karo dienggo wong liya. Abah nang ndi le? Abah nembe tilem. Lah kowe ngopo? Kula ajeng sare. Niku wonten niku. Jadi kiyaine tilem, santrine sare. Enten meleh mengke kiaimu nang ndi? Nembe turu. Lah kanca-kancamu nang ndi? Nembe sare. Abah teng pundi? Nembe maem. Lah kanca-kancamu nembe dahar. Jadi penempatan yang misplacement, salah penempatan. Mila lak niat jenengan tindak mriki niate niku nekani kula niku rawuh, tapi lak jenengan niate ndugeni dzikrul ghafilin niku berarti sowan. Sowan. Nah, kenapa kemudian kita tetap istiqomah? Walaupun Ahad Pahing kemarin jenengan kula larang teko sama sekali. Teko sama sekali. Maka Ahad Pahing kemarin hanya para santri. Bapak Ibu,
Sejatosipun kenapa kemudian kula niku istiqomah walaupun hanya dengan para santri untuk menggelar dzikrul ghafilin. Lak cara santri dzikrul ghafilin ki artine apa? Dzikrul ghafilin ki apa? Zikire wong lali apa wong lali sing gelem dzikir atau pengingat mereka yang lupa? Zikir ki artinya apa? Zikir itu artinya apa? Mengingat. Ghafilin ki artinya apa? Orang yang lalai, lupa. Sekian banyak tafsir tentang dzikrul ghafilin. Sekian banyak orang yang mengartikan dzikrul ghafilin. Ono yang mengatakan pengingat yang lalai, ada yang mengartikan dzikire wong lali, ono yang mengartikan wong lali sing gelem dzikir. Berangkat dari itu kula kemutan kalih setunggalipun hadis. Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba itu mencintai aku, maka aku cinta dengan hambaku. Kalau hambaku benci dengan aku, maka aku benci dengan hambaku. Jadi lak jenengan seneng Allah nggih seneng, jenengan benci Gusti Allah nggih benci. Maka nanti dalam hadis lain disebutkan ana ingdadzonni abdibi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Mila awake dhewe niki ra kena duwe suudzon niku soalé napa? Yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan husnudzon kita, sesuai dengan dzon kita. Jenengan nyangka apik tibane apik, nyangka elek tibane elek. Saniki pertanyaane ngeten, bab pandemi, bab corona menika, jenengan niku kira-kira dzonnya lebih banyak baiknya apa banyak buruknya? Rata-rata lebih banyak buruknya. Nah, mila kula sering matur, saya selalu berbicara yang positif, yang menyenangkan dengan harapan baik dan optimisme. Karena menurut penelitian medis, harapan baik dan optimisme itu meningkatkan imunitas. Jadilah pengen imunnya ini tidak menurun, itu kita harus mempunyai zon yang bagus, harus mempunyai husnudzon, harus mempunyai panyono sing apik. Jadi jenengan jangan sampai mempunyai nopo zon panyono kerentek sing elek. Pokoknya apik mawon. Apik mawon. Nah, nopo kemudian kita kedah istiqomah dalam melaksanakan segala hal termasuk dzikrul ghafilin menika. Bapak Ibu rahimakumullah, kula waosaken dawuh Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Sadurunge kula wacake. Jenengan kenal kalih mbah niki wau? Nate pirsa mboten? Nate. Mang tangleti namine mbah sinten? Lak sing takon rondo iso jawab biasane. Mbah Asrori menika saking Semarang. Semarang. Menurut hitungan Hijriah umurnya sudah 100 tahun. Menurut hitungan Masehi umurnya 99 tahun. Karena beliau kelahiran 1922. 21 atau 22? 19? 1921. Berarti tahun ini beliau masuk 100 tahun. Tadi sebelum ke sini beliau mampir ke Tengkleng Hohah. Jadi beliau tidak punya pantangan apapun termasuk makan daging kambing. Umurnya sudah 100 tahun masih bisa makan daging kambing. Makan apapun beliau tidak ada pantangan. Pantangannya tidak makan. Pokoknya semuanya dimakan. Mbah Asrori ini umurnya 100 tahun. Nyuwun sewu Mbah, pernah menikah berapa kali? 3 kali. Tapi jangan mengatakan, oh rahasia panjang umurnya karena rabi ping 3 tak antemi. Mbah Asrori ini beberapa kali pernah kecelakaan ditabrak orang. Pernah ditabrak berapa kali Mbah? Sudah pernah kecelakaan 33 kali.
ning yo ora mati-mati. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kenapa umur 100 tahun sudah 33 kali kecelakaan, tetap beliau dikasih panjang umur oleh Allah, rahasianya nopo kan gitu. Beliau ini adalah ahli sedekah nasi bungkus. Setiap hari Jumat beliau ini sedekah nasi bungkus. Sekarang berapa Mbah per hari Jumat? Per hari Jumat beliau sedekah nasi bungkus itu 250 sampai 500 bungkus. Sejak umur berapa Mbah? Sudah 30 tahun. Coba. Selama 30 tahun istiqomah sedekah 250 bungkus sampai 500. Sekarang umurnya sudah 100, berarti umur 70 tahun sampai sekarang. Nah, yang pengen saya sampaikan apa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini merasa hidupnya susah. Mengurusi anggota keluarga yang barangkali hanya 4, hanya 5, hanya 6. Awake dhewe harusnya malu dengan Mbak Asrori. Mbok rungokno kupingmu. Coba. Kula niku heran kalau lihat beliau makan. Makan daging kambing, makan sate, makan tengkleng. Niku tasik tegas. Padahal cirine wong niku lak jek gelem mangan daging wedhus, niku nyuwun sewu. Ngacengan. Wong mangan daging kambing itu penyakitnya cuma satu, penyakit mamah. Mbah, kalau anten rondo njaluk dirabi kersa Mbah? Oh, saya siap-siap saja lho piye jaluk. Umpama malam akad pae ngrabeki Mbak Asrori umur 100 tahun karo rondo rekor lho iki, ayo. Ayo Mbak janda yang mau dinikahin yang ngasih mas kawin saya, ayo. Luar biasa. Dongake kula panjang umur kaya simbah nggih. Dan beliau kemana-mana itu nyantai gitu loh. Ini Mbak Asrori ini. Saya ingin Semarang. Kecelakaan openg 33 gitu aja. Kaya dikir matamu geng kaya dikir. Kecelakaan peng 33 kaya dikir. Mila men atine niki tetap boten owah. Salah satunya adalah dengan melanggengkan dzikir niku. Karena apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Atine pengen mutmainnah niku salah satunya adalah caranya dengan mengingat Allah dengan dzikir. Mila napa? Minimal 8 dina pisan, 35 hari sekali kita diajarkan untuk dzikrul ghafilin supaya hatinya mutmainnah. Supaya hatinya tenang. Supaya hatine ayem. Mila bagaimana kemudian dzikir yang baik itu? Nah niki sing ajeng kula aturke. Sing ajeng kula aturke. Maturan Mbah Asrori nggih rawuh nggih. Wah, tindak mriki kalih sinten, Mbah? Oh, kalih Pak Kaji. Tadi habis 1 porsi, Mbah. Wahnya. Jal, piye? Habis 2 piring. Wow, Masya Allah. Oh, jenengan pengen mesani Mbak Asrori? Cie rondo cie. Tasik kelingan Mbah, 2019-21 bulan berapa, tanggal berapa? Oh, Suro. Oh, Suro ya berarti ini kok. Berarti Suro nih. Berarti ya 100 tahun. La tatsruki dzikra li adami khudurika ma'allahi fi. Li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin ila dzikri ma'a wujudi khudurin. Wa min dzikrin ma'a wujudi khudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz.
Kan ada orang mengatakan begini, aku gila dikira kelingan Gusti Allah, kadang-kadang kelangan Gusti Allah. Atiku nggak nyambung sama Allah, aku nggak bisa khusyuk dan lain sebagainya. Kalau seperti itu mendingan saya nggak usah dikir sekalian. Ada tuh orang yang mengatakan seperti itu. Mas aku gila dikir sing diling-iling wis macem-macem. Mila bahasane kiai-kiai kula mbien ngeten, dzikirul ghafilin ki apa li? Bahasa kiai-kiai kula zaman kula ngaji niku. Dzikirul ghafilin itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah sindirane Gusmi kagem awake dhewe wong awam. Sindiran pripun Kiai? Karena banyak di antara kita kelihatannya mulutnya dzikir, qomat kamit, ngucap kalimat thayyibah, tetapi atine karo uteke ora nyambung marang Gusti Allah. Jadi umpamane ibu-ibu teng mriki kali Gus Karim mau dipimpin Gus Karim mau afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Cangkeme la ilaha illallah tetapi atine karo uteke belas mboten nyambung kali Gusti Allah. La ilaha illallah bansose urung mudun. La ilaha illallah utange durung bayar. La ilaha illallah nandur lombok rono regane. La ilaha. La tatruk adzikra, la tatruki dzikra li adami khudurika ma'allahi fihi. Janganlah kamu meninggalkan dzikir, mengingat Allah hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat berzikir. Jadi gini, aku kira dzikir nggak tahu khusyuk, nggak pernah ayem, mendingan aku ora usah dzikir sekalian. Mila banyak santri itu abah lihat kalau sholat kelasnya mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Sing laju meneh santri ora haji itu luar biasa. Masjidnya gandeng karo kamar, sholat Jumat iso masbuk, itulah yo. Goblok gitu loh. Kadang-kadang bunda itu jadi satpam, jadi security, jadi Israel untuk para santri. Lah kene wis khotbah, khotib wis bengok-bengok, ya masyiral muslimin. Santri ini tasik turunin dhuwur kamar. Wonge ya teko iki. Jadi kepiye jalane. Setiap Jumat dilek ya tetep mawon gitu loh. Ki senengane kok Jumatan mburi-mburi. Mburi-mburi. Tak pikir kene mburi-mburi mergo tawaduk enggak mau di depan. Bono golek lendetan gitu. Cari sandaran gitu. Maka banyak kemudian orang yang meninggalkan dzikir, kenapa? Karena ketidakhadiran hatinya di hadapan Allah saat berzikir. Kok aku hampa yo. Kayak aku hampa. Bapak Ibu, hati niku lak gadah ruangan hati. Gadah ruangan. Lah mergo niku ati niku duwe ruangan niku. Mila napa to wong nika salat niku jane sunah ngeten. Salat itu ketika napa niki jenenge? Apa iki jenenge? Sedekap itu. Sedekap itu kan memang sunahnya wonten hadis menika agak ke kiri dikit. Supaya sedekap kita itu merasakan detak jantung dan hati kita. Mergo ati niku jantung niku manggone teng kiwa napa teng tengen? Teng kiwa. Mila napa turu nika sunahe sunah miring tengen apa miring kiwa? Kanan. Supaya hati dan jantung menika tidak tertimpa berat badan. Mila ben jantung ini lega gitu. Makanya kalau tidur itu disunahkan miring ke kanan kayak Kanjeng Nabi supaya jantung dan hatinya itu tidak terlalu tertekan. Ceritane ngaten nggih. Lah wong salat menika disunahke agak miring sedikit seperti ini. Di bawah dada di atas pusat, di atas iki lho udel. Surah. Niku untuk ke kiri dikit supaya merasakan detak jantung. Tapi aja banget ini malah kaya Allah. Titik wae. Mila kalau dilihat dari belakang niku bentuknya ngeten iki. Rodok ngeten. Rodok serong ke sini dikit. Walaupun prakteknya banyak ana sing ngene, ana sing ngene iki. Macam-macam ana sing santri lak subuh Allahu Akbar. Katisen.
Sing biasa ngaten iki biasane. Ana sing ngene. Ana sing ngene iki banget Allah. Katanya bansosnya urung mudun. Lah sing ngene cetha Allahu Akbar. Flu burung. Masa tak ngene lho. Yang tidak boleh kan cuma satu toh. Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Wong mau sholat Allahu Akbar. Ini oleh kok. Bahkan kalau orang-orang di Madinah itu banyak yang sambil nyemak bacaan imam. Enggak salah-salah mawon. Wah ini kono maca ya ayyuhal muzammil, ada nyemak angsal. Yang tidak boleh itu kalau harus bertanya, jus piro bro? Lah batal salat. Sing kula aturke mboten niku, niki bab dikir niku masalah hati. Lah, ruangan hati. Ruangan hati itu ada jendelanya 2. Ana jendelane. Jendela 1 berpotensi dimasuki malaikat dan jendela 2 berpotensi dimasuki oleh setan. Kapan setan masuk, kapan malaikat masuk. Begitu Anda punya niat berbuat jelek, ruangan hati itu langsung berubah bau. Jadi bau yang tidak sedap, mambu. Cara bahasa Jawanya apa? Kecing badek. Itu loh ampuhnya Jawa geng. Ampuhnya bahasa Jawa itu sama-sama bau. Bau yang berasal dari barang yang berbeda, maka menghasilkan nama yang berbeda. Contoh, lak uyuh, pesing. Nah, uyuh pesing. Abab, badek. Abab kok pesing gitu. Badek. Abab, badek. Nah, lah apa meneh? Suara tengek. Lak bacin ki apa bacin? Bacin batang. Oh, batang. Itu hebatnya bahasa Jawa. Podo-podo barangnya jenenge ya beda. Podo mambu niku. Wah telek ki metu silite beda ya jenenge beda. Lah iya toh itu lho. Teleke sapi jenenge Letong. Teleke wedhus jenenge Intil. Beda. Teleke pitik jenenge Lencong. Pansan sugeng tajak ngaji ra iso-iso, soalnya uteke kebak telek. Kula lulus kok sertifikat. Maka namanya intelektual. In itu di dalam, telek itu telek pitik. Jadi telek pitik yang masih di dalam. Intelek. Kayak sambel lotis. Sambel lotis. Oh ya geng ya kayak sambel lotis. Kayak sambel lotis. Lah ruangan hati ini wow ketika kita berbuat jelek tambah bau. Baunya semakin gak enak. Lah begitu ruangan hati baunya tidak sedap, itu yang masuk kira-kira malaikat apa setan? Setan. Semakin Anda berbuat buruk, ruangan hati semakin tidak sedap, semakin bacin, semakin mambu, setan semakin nyaman. Mila jenengan titani mawon kok duwe wong gawane ngamuk-ngamuk terus. Emosi terus dan lain sebagainya, itu jelas hatinya dikuasai oleh setan. Kenapa setan betah di dalamnya? Karena ruangan hati baunya tidak sedap. Semakin jenengan berbuat baik, maka semakin ruangan hatinya semakin jelek. Semakin mambu, setan semakin betah. Setan ngomong orang kancane. Enggak akhirnya setan di situ nelek ya nguyuh ya sak piturute. Ngenyek ngomong-ngomong orang kancane. Wah, ruangan hati ini mambu ya. Ini kurang mambu didik umpamane. Seneng setan di situ. Tapi sebaliknya ketika Anda niat berbuat baik, sesuk aku meh ngaji di ruhofilin. Baru niat saja ruangan hati itu berubah menjadi harum. Kowe umpamane sesuk muhadharah, aku tugas sebagai pembawa pidato. Kowe belajar mempersiapkan teks ceramahmu untuk besok, itu ruangan hatinya berubah menjadi harum. Semakin harum, malaikat semakin betah di dalamnya. Lah, kalau hati itu sudah dimasuki oleh malaikat, maka dia berpotensi dimasuki oleh Allah. Maka kenapa dikatakan qalbun mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Sebelum Allah masuk, hati ini sampun disurvei oleh malaikat. Cara yang paling sederhana begini, umpama Pak Jokowi tindak ning Tundan. Sebelum Pak Jokowi datang, pasti sudah disurvei minimal oleh bupati dan para menteri. Umpama nih, isu yang dibawa soal pendidikan.
Maka sebelum Pak Presiden datang, minimal Menteri Pendidikannya sudah datang ke Tundan. Untuk melihat persiapan yang ada. Kira-kira pantas apa enggak Tundan didatangi oleh Presiden. Hati sebelum didatangi dan dimasuki oleh Allah, niku sampun disurvei. Yang nyurvei siapa? Malaikat. Lah hati yang dimasuki oleh malaikat, hati yang seperti apa? Hati yang baunya harum. Bagaimana mendapatkan hati yang harum? Tentunya dengan amal soleh yang kita lakukan. Jadi ketika Anda beramal soleh, hatinya berubah menjadi harum, akan dimasuki oleh malaikat dan akan didatangi oleh Allah. Maka orang-orang yang di dalam hatinya itu ada Allah, ada malaikat, baunya harum, lah dikir nyaman, geng. Kenapa? Karena isinya malaikat. Maka ketika kemudian diruntut lebih jauh lagi ketika ditanya mahwal ismu. Ya Rasulullah mahwal ismu. Al ismu mahaka fi sodrika wa karita ayat toli alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Kenapa hatinya tidak nyaman ketika berbuat dosa? Karena di dalamnya ada Allah. Menurut enak. Milo wong maksiat kan mesti ketika dia santri maksiat itu pasti hatinya tidak nyaman. Kok ada santri berbuat maksiat hatinya nyaman, berarti dia sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Lihat saja. Ibu-ibu nggak pernah bentak suaminya, tahu-tahu satu saat bentak suaminya. Pasti hatinya, aduh kok aku mau ngomong galak karo bojoku. Hati kurang nyaman, reso tuh. Tapi kalau seorang istri bentak suaminya hatinya nyaman, jelas kesimpulannya satu. Kenapa? Berarti hatinya selama ini biasa bentak suaminya. Maka apa? Kemaksiatan menjadi kebiasaan sehingga tidak bertentangan dengan hatinya. Orang berbuat dosa pertama kali pasti hatinya tidak nyaman. Delok wae. Santri umpamane salah dalam bertindak pasti hatinya tidak nyaman. Bajigur ngopo? Ternyata kamu pisangnya bunda. Dintekke karo santri. Jadi santri ora ajin iku luar biasa Bapak Ibu. Kono tulung joglone diresiki. Sing diresiki ora mung kotorane, sak panganane. Pisang sak tundun baru dimangan titik, bunda mlebu ning kamar, hilang. Gitu. Itu hanya terjadi di ora aji. Wampo pokoknya santri ora aji. Bahkan ana tamu disuguh rodong, ning ora aji hilang sak rodonge. Jadi isinya dipangan, rodongnya digadekke wis santri. Sangel pokoknya. Jadi ben akad paling ngoten iki bunda niku golek piring mesti entek. Dikretak karo santri. Mbuh cangkeme santri sangka apa ora paham aku. Ketoke jadilan gitu. Jadi kalau kita berbuat maksiat pertama kali sing mboten nyaman niku mesti atine. Lah, maka biasakanlah kita dengan perbuatan-perbuatan yang soleh. Supaya apa? Supaya hatinya ini berbau harum. Mila jenengan wis dzikir nika, afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Tasik kelingan YouTube kula, bentuk-bentuk orang dzikir. Oh, kan aku tahu gawe teori, Geng. Wong dzikir la ilaha illallah bentuke macam-macam. Ana sing la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ana sing ngoten niku. Ana sing rada gak la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Anten. Anten mboten? Ana sing ngono. La illallah, la illallah. Ana sing kaya entung kendel gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing cowok punya, betul di mana? La ilah, kayak jadi. La ilah. Sing kemayu yo no. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku pengajianku lawas banget iki. Lah atine niku enten Gusti Allah minimal ana malaikate. Niku mesti nyambung. Rasane ayem niku. Mila nyuwun sewu kadang-kadang jenengan nonton TV apa nonton YouTube Gus Miftah ngene iki. Begitu selawatan hasbira kok ning atine kok plek. Niku berarti napa? Atine jenengan nembe dimanjingi kali Gusti Allah. Atine baru disalami oleh Allah.
Maka walaupun hanya melihat YouTube, ketika melihat sholawat seperti mono atine ayem. Nate mboten kadang-kadang ngoten niku. Nonton YouTube, begitu ndelok ngaji kok, ya Allah. Kadang-kadang ketika berdoa sedih, kita tahu-tahu ikut-ikutan nangis. Ikut-ikut nangis. Tapi bedanya niku jenengan kali kiai-kiai ini. Kiai-kiai itu nangis mergo kelingan dosa. Lah jenengan nangis mergo nonton sinetron Andin. Kula niku demi Allah, rame-ramene uang ikatan cinta Andin. Kula ki sepisan blas orang ngerti niku ikatan cinta. Mung kadang-kadang delok ning Instagram, delok berita niku ikatan cinta ngene. Apa? Urung tahu. Radong kula. Podo lho. Gayeng, ya Allah. Bunda pernah nonton enggak? Apalagi Bunda. Bunda itu nonton TV kalau ada Abah tok. Itu pun nontonnya Netflix. Lah ora berita. Lah kalau Bunda tak delok sing rodok piye-piye nang filmnya ta. Ayo Bun ya. Ngerti-ngerti Bunda praktek ngono ya Bun ya. Nah, jadi filmnya ngantemi aku ya Bunda ngantemi aku ngono lho karepe. Jadi ati niku kalau ada Allah di dalamnya, wayem. Jenengan ra duwe beras, ra iso mangan macem-macem, atine ayem. Allah. Lah, syaratnya supaya ati niku enggak dileboni setan, dimasuki oleh Allah. Niku ana syaratnya. Salah satunya apa? Salah satunya tidak boleh cinta kepada dunia. Dadi duwe duit karo ra duwe duit niku statusnya padha. Duwe duit yo ora seneng-seneng banget, ora duwe duit yo ora susah-susah banget. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak boleh punya uang, tetapi hatinya tidak disibukkan dengan uang. Jadi duit-duit yo alhamdulillah orang duit tidak masalah. Niku lak wong ngoten niku nyuwun sewu, atine gampang banget tersentuh. Wong niku lak atine dimanjingi karo malaikat kali Gusti Allah niku nyuwun sewu gampang nangis, gampang tersentuh dan lain sebagainya. Diajak berbuat baik rasane enteng. Ono ketidakadilan langsung respon. Ono tanggane luwe langsung menehi. Ono wong susah langsung dibantu. Soalnya napa? Atine niku dikuasai oleh Allah. Tetapi lah atine kebak setan nyuwun sewu. Halah 11 ra gagas niku. Ono wong keluwen ning dalan, halah aku ya luwe dadakno. Hati-hati. Maka jangan sampai kita menjadi orang apa yang tidak mau berzikir gara-gara apa? Gara-gara merasa tidak bisa menghadirkan Allah di dalam hatinya. Artinya apa? Kowe iso nekake Allah ning atimu utawa ora iso nekake Gusti Allah ning atimu tetap dzikir. Khusuk ra khusuk tetap kudu dzikir. Mila santri-santri kan nyuwun sewu, umpama kowe dzikir ra ngerti artine tetep melu dzikir. Supaya apa? Supaya terlatih. Lah terlatih suwe-suwe kowe paham. Kaya mekawan mau ngimami mbahne salat duhur. Wow, cah umur 5 tahun ngimami mbahne duhur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim dibaca banter. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Mang tahun kok sugeng sing umur sakmono ora tau ngimami ya. Imam salat zuhur karo asar. Bacane ra ketok geng ya. Sir. Kenapa? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrin asaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Kenapa demikian? Karena kelelaanmu dari zikir kepada Allah lebih buruk daripada kelalaianmu di saat berzikir kepadanya. Jadi umpama kowe iki dzikir ora kelingan Gusti Allah. Ya toh? Karo kemudian kowe ora dzikir sama sekali, kuwi tingkatan apik ndi le? Apik dzikir senajan to kowe tetep ora kelingan Gusti Allah. Jadi yang satu dzikir tapi lalai dari Allah, yang satu tidak dzikir sama sekali. Apik pundi? Apik yang dzikir walaupun dia lalai. Jadi lalai khusuk ra khusuk tetap dzikir. Mila ibu-ibu bar salat nika minimal jenengan dzikir. Mong tahlil tok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Mbok ping 10, ping 33, ping apa kek? Maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha. Pokoke diwaca. Napa mawon? Apa yang kemarin kita ijazahkan itu salamun qalami rabbir rahim ping 8 ben bar salat untuk masker dohik, masker batin. Wingi pas di ijazah kayak ibu-ibu ana ora ta kae? Nggih. Oh pas sepi ya? Nggih. Niki ijazah saking Bajat Nganjuk almarhum almaghfurlah. Ben bar salat Bapak Ibu membaca salamun qalamir rabbir rahim. Salamun qalamir rabbir rahim ping 8. Kemudian diusapkan ke wajah. Dinyuwun sewu, dibaca 8 kali kemudian ditiupkan ke telapak tangan.
Kemudian diusapkan ke wajah. Untuk masker ghaib, masker lahir sing jenengan nggo niku, kemudian ditambahi dengan masker batin. Diwaca ping 8 ben bar salat. Engko diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qala mir rabbir rahim. 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 Diusapke teng wajah. Niku jenengan amalke setiap bar salat. Pokoknya napa? Mbah Allah hadir atau enggak, kita bisa menghadirkan Allah apa enggak, tetap dzikir. Jangan enggak sama sekali. Minimal umpamane maca ayat kursi. Karo kesusu arep makan ning pasar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi bar subuh. Karo mlaku maca wa ilahukum ilahu wahid, apik ora apa-apa. Sing penting tetap dzikir. Mangeling-eling niki wau ngendikane Ibnu Athaillah As-Sakandari. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrih. Kenapa? Karena keleleanmu dari dzikir kepadanya lebih buruk daripada keleleanmu di saat dzikir. Dzikir sing ora khusyuk niku luwih apik daripada sing ora dzikir sama sekali. Senajan to jenengan maca tahlil la ilaha illallah sing diling-iling utang, sing diling-iling lombok regane mudhun. Apa meneh sing regane mudhun iki? Lombok tok ya kata ya. Kata yang turun tuh harga lombok sama harga katok. Menurun. Pokoknya dzikir mawon. Ngendikane Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mila kula niku suweneng kali bunda niki ben kula ndelok tasbihmu Bun. Coba. Itu kalau jam segini bunda itu sholawatnya wis oleh 10.000. Mungkin minimal bunda itu maca Fatihah ping pira Bun? Nah, bunda itu sehari minimal baca Fatihah 1000 kali. Ayo. Mila bunda niki nyuwun saya ora tau kerja rekeninge kebak. Bunda itu enggak tahu kerja rekeninge kebak. Lah mereka kula kok dikir kalah karo bunda. Fatihah niku wong kadang-kadang arep tak keloni cangkeme sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ayo Bun, buka roknya Bun, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Keren toh? Ayo Bun, ning dhuwur Bun, sallallahu ala Muhammad. Kamar dhuwur maksudnya gitu loh. Aduh. Jadi kita nggak ada alasan untuk tidak dzikir sama sekali ngono lho. Kowe iki susah ra gelem dzikir kok. Apapun sing diwaca. Wong kon jarene nganu, Gus. Dzikir bareng-bareng bar salat ki bid'ah matamu. Long yo banyak hadis yang membolehkan dan mendukung itu kok. Jadi orang itu banyak salah tafsir soal bid'ah. Kan ngeten bahasane, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Pertanyaan saya, yang di dalam neraka itu apanya? Dolalahnya, makanya wa kullu dolalatin finnar. Yang di dalam neraka itu dolalahnya, bukan bid'ahnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu dolalah. Kemudian wa kullu dolalatin finnar, setiap yang sesat itu di neraka. Berarti yang di neraka itu bid'ahnya apa dolalahnya? Dolalahnya. Utekmu ki piye to dul. Wong dikir bareng-bareng ora oleh, dikir bareng-bareng ora oleh. Kaya aku ngajak wong dikir wong mati, ayo melu, iki bid'ah. Begitu mulai nggo berkat, wah min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi tahlile bid'ah, berkate tidak disangka-sangka. Sopo sing kondo? Wong diundang tahlil iki mesti ya nyangka oleh berkat kok dadakno. Wong jenengan tindak mriki nyangka oleh enuk kok. Meskipun nuke digawa dhewe-dhewe. Niki diteruske. Kenapa? Walaupun ada kelelehan dari dzikir kepadanya, niku nyuwun sewu, lebih buruk daripada kelelehanmu di saat dzikir kepadanya. Jadi ketika kita dzikir, walaupun tidak ingat Allah atau Allah belum hadir di dalam hati dan pikiran kita, itu lebih bagus
daripada tidak dzikir sama sekali. Karena diteruskan, fa'asa ayyar fa'aka min dzikrin ma'wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'wujudi yaqdhatin. Kenapa demikian? Maka Allah berkenan mengangkat dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Terus yang tadinya kamu lalai, besok satu saat kamu akan yaqdhah. Yang tadinya ghaflah menjadi yaqdhah. Yang tadinya kita dzikir dengan penuh kelalaian, tapi kalau terus-menerus kamu lakukan, maka dzikir itu akan diangkat oleh Allah derajatnya menjadi yaqdhah, menjadi sadar. Terus mawon. Mula kadang-kadang kita dzikir bareng-bareng, napa toh dzikir kok bareng-bareng kayak dzikirul ghafilin? Untuk mensuasanakan. Makanya amal baik itu satu perlu dibiasakan, yang kedua perlu disuasanakan. Biasakanlah dirimu dengan dzikir. Supaya dzikirnya lebih menarik, maka disuasanakan. Suasananya kayak ngapa? Dzikir bareng-bareng, termasuk malam Ahad Pahing. Dzikir bareng-bareng, ini kan suasana geng. Awakmu lak nang omah dzikir dhewe males, engko lak suasana bareng-bareng iso terbawa karo temene yang khusyuk. Makanya lak kowe ra iso khusyuk, lungguh karo wong sing khusyuk. Ben melu-melu khusyuk. Kula mbiyen ndek kanca niku gaweane tahajud ning masjid-masjid ning Yogya niki. Terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dia ini gumun melihat orang setiap dzikir itu nangis. Sementara dia nggak bisa menangis. Akhirnya dia apa? Dieling-eling dosa-dosanya supaya bisa nangis. Tetap nggak bisa nangis. Akhirnya apa? Dia duduk di dekat orang yang menangis. Tetap nggak bisa menangis. Sampai satu malam akhirnya dia bisa menangis. Tak parani. Alhamdulillah gue iso nangis. Kenapa kamu nangis? Iya Gus, saya nangis karena saya tidak bisa nangis. Kak pikir nangisnya mergo kelingan dosa. Jadi nangisnya itu karena tidak bisa nangis. Aku jengkel karena awakku dhewe. Kok ora iso nangis ki ngopo? Akhirnya aku iso nangis. Jadi nangis karena tidak bisa nangis. Lah ya keren toh itu. Yang penting nangis gitu loh. Jadi lah ana wong khusyuk kayak jajar ana. La ilaha illallah jajari ben supaya apa? Supaya terbawa suasana. Maka perbuatan baik satu harus dibiasakan. Kayak bunda ini biasa sehari sholawat 15.000 kali. Maka ketika dia lupa 15.000 kali pasti tidak nyaman. Kenapa? Wes kebiasaan. Wes kebiasaan. Makanya dibiasakanlah jenengan dzikir. Apapun bentuknya. Supaya apa? Dari ghaflah diangkat fa'asa ayyar fa'aka. Kata Imam Ibnu Athaillah. Diangkat. Niscaya akan diangkat. Dari ghaflah menjadi yaqdhah. Yang tadinya lalai menjadi sadar. Allah, Allah, Allah. Minimal bahasa kula napa? Hablum minallah mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah. Mila bocah-bocah sing biasa ngepit kali kula mesti apa? Kok kula ngepit rodok kesel, yang keluar pertama kali dari mulut pasti satu. Allah. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Lah wae dhewe iki susah ngomong Allah, mawon susah kok kesandung ya miso. Bluk dancuk. Semiso tok kepleset bajingan. Karena sudah dibiasakan dengan kalimat-kalimat itu gitu loh. Kenapa kok bisa seperti itu Mas Sugeng? Karena terbiasa ngomong saru. Jadi ya tiba ya saru, kesandung ya saru. Gitu loh. Yang keluar itu. Lah kula mesti, kula biasa karena saya selalu membiasakan mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. 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 Lah jenengan niku nyuwun sewu angel. Iso ngomong Allah pas dioyak asu. Kukuk Allah, 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 Allah. Gitu loh. Ya Allah iso tersinggung lho niku. Lah makane. Wong kelingan Allah kok dioyak asu. Lah jenengan iso kelingan Allah karena dioyak asu, tak dongake muga-muga dioyak asu terus. Kukuk Allah, Allah, Allah. Enak. Lihat apapun kembalinya Allah. Awake badhe bar masuk kesel. Allah. Gawake bojone sarapan. Allah. Ning dalan delok cewek ayu. Allah, Allah. Mulai ndelok bojone. Allah, Allah. Allah. Makanya lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah.
Ditalakin karo la ilaha illallah. Jadi wong mati niku diajari supaya dia terbiasa dengan kalimat itu, maka kita biasakan. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau mulutnya terbiasa dengan la ilaha illallah, esuk matine ya la ilaha illallah. Tapi lek gaweane misuh ya matine misuh. Ayo nyebut tanco. Nyebut bajingan. Maka dibiasakan. La ilaha illallah. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Padahal orang yang di akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Mlebu surga. Mila dituntun Mbah Mor mati. Mbah la ilaha illallah. Kok ora iso? Disingkat Allah. Allah. Tetep ora iso. Singkat meneh. Mbah. Paling mbane jawab, matamu lho cu. Hu niku arepe apa? Huwa, dia, siapa? Allah. Allah. Dibacakan. Jenengan karo ngaji nang atine. Allah. Sing numpak motor ndelan, Allah. Numpak kereta mini ndelan, otok. Kok ndelok supire ngerem dadak. Allah. Mila lak jenengan iso ngucap Allah ketika rem dadak. Saya pesen sama sopir, tolong remnya direm dadak terus. Plek. Allah dancuk kok supire iki mesti ngono. Ngono lho yuk. Kowe nyoteng ya kan Mas Wani gaweane gawe video iklan artis kowe ndelok cewek seksi koyo moto nang jero banyu. Allah. Motomu iki perlu mau sedekahi yo. Kowe kan ndelok maksiat soalnya. Allah. Kalau kita membiasakan itu, maka Allah fa'asa ayar fa'aka. Allah akan mengangkat derajat dzikir kita yang tadinya ghaflah menjadi yakdoh. Yang tadinya lalai menjadi napa? Sadar. Terus lanjut ke meleh. Wa min dzikrin ma'wujudi yakdotin ila dzikri ma'wujudin khudurin. Ma'wujudi khudurin. Dan Allah niscaya akan mengangkat dzikir dari wujud sadar menjadi wujud khudur. Lah, khudur itu tingkatnya lebih tinggi dibandingkan yakdoh. Ghaflah, yakdoh, khudur. Ghaflah niku lalai, kemudian bisa menjadi yakdoh. Napa yakdoh? Sadar, kemudian menjadi khudur. Disertai hadirnya Allah di dalam hati. Mohon keren nih. Ya. Diling-iling. Ghaflah, yakdoh, khudur. Kemudian lanjut ke melih. Wa min dzikrin ma'a wujudi khudurin ila dzikri ma'a wujudi ghaibatin amman siwal madkur. Iki tingkatan yang paling dhuwur. Dari khudur menjadi apa? Menjadi dzikir yang disertai hadirnya hati menuju dzikir mengabaikan selain Allah. Sing diling-iling mung Allah tok. Dadi istiqomah wis acek iki. Jadi tingkatane dari ghaflah lalai menjadi yakdoh sadar, dari yakdoh menjadi khudur menghadirkan Allah di dalam hati, dari khudur menjadi ghaibah aman siwal madkur. Hatinya hanya tertuju kepada Allah, tidak mengingat apapun kecuali Allah. Lah, musim pandemi yang belum berakhir seperti ini Bapak Ibu, yuk bareng-bareng digedhekke dikirim mawon. Umpama awake dhewe ditakdir kali Gusti Allah mati dalam keadaan Covid, syahid. Dadi jenengan mau mati wis syahid, wong kena taun kaya ngoten iki. Wis ora usah khawatir. Pokoke optimis kita sehat, umpama ndelah kena Covid ya muga-muga imunnya bagus, saturasinya bagus, CT-nya bagus. Umpama ndelah kudu di rumah sakit ya oleh kamar, umpama ning kamar ya muga-muga ndonga oleh oksigen ngoten mawon nggih. Umpama mati ya syahid, rampung to. Ngapa kok wedi-wedi banget? Mula kula sering takon to, sing bener niku Israel numpangi Covid napa Covid sing numpangi Israel? Israel numpangi Covid napa Covid numpangi Israel? Ayo. Yang benar itu Israel numpangi Covid napa Covid numpangi Israel? Israel numpangi Covid. Jadi ana Covid, ra ana Covid tetep tugas Israel itu nyabut nyawa.
Lah sing Covid numpangi Israel berarti seolah-olah Covid luwih ampuh tinimbang Israel. Mula saya kula lak ketemu kanca-kanca Muhammadiyah kula sering guyon. Wong NU karo wong Muhammadiyah imane gede pundi? Ya padha wae Gus, ora iso. Guyon nggih. Oh ya gede wong NU. Lah kok ngoten Gus? Iya. Buktine apa? Wong NU ngerokok, wong Muhammadiyah orang rokok. Wong NU membolehkan rokok, wong Muhammadiyah mengharamkan. Lha apa hubungane karo iman? Ono. Muhammadiyah kuwi ora gelem ngerokok karena ada peringatan pemerintah. Rokok itu membunuhmu. Maka Muhammadiyah tidak mau ngerokok karena rokok itu membunuhmu. Lah wong NU tetap ngerokok. Soalnya wong NU percaya sing mateni kuwi namung Gusti Allah melalui Israel ora mergo rokok. Tilik-tilik niku wae. Tingkatane dzikir dari ghaflah menjadi yaqdah. Dari lalai menjadi sadar. Dari yakdoh menjadi khudur, menghadirkan Allah di dalam hati. Dari khudur menjadi ghaibah. Ghaibah. Jadi aman siwal mazkur yang di dalam hatinya dieling-eling namung Gusti Allah, tidak ada yang lain. Pun niku mon dilakoni. Insyaallah awake dhewe uripe ayem. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal syakirin hamdan na'imin hamdu yafi ni'amahu wa yukafi mazidah Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik segala puji bagimu ya Allah segala pujian hanya untukmu ya Allah ya Rabb jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa pandai berzikir tidak hanya menggunakan lisan kami tapi menggunakan hati dan pikiran kami jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa melantunkan kalimah-kalimah thayyibah
yang disertai dengan kekhusyuan dan kekhuduan ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa berzikir menyebut asmamu dengan penuh keikhlasan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah engkau lalaikan hati dan pikiran kami dari mengingatmu ya Allah. Jadikanlah dengan zikir yang kami lakukan menjadikan hati kami tentram ya Allah. Menjadikan hati kami nyaman dan ayem ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asrif anal ghala wal waba wal bala wad daun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu ya Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah. Kami hamba-hambamu yang beriman meyakini pula ya Allah, mudah pula bagimu ya Allah untuk mengangkat COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Darakan Sugeng Kundur, hati-hati di jalan, tetap jaga protokol kesehatan. Insyaallah ketemu di Ahad Pahing yang akan datang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.